Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Gimana ya apa sehat-sehat kabeh lur ya. Sehat cak tapi lagi hujan nih, jadi inget kenangan bersama mantan. Bohong kamu, nggak pernah punya pacar kan kamu kan? Balik maneh ambek aku Icang dengan peribahasa kali ini. Musuh dalam selimut tak kelihatan, semut di pelupuk mata. Kelilipan. Kali ini kita akan mengidul film dari Om Denzel Washington yang berjudul Highest to Lowest tahun 2025, bergenre kriminal drama. Film ini mengisahkan tentang seorang tokoh di industri musik yang harus berhadapan dengan penculik dan membayar uang tebusan karena suatu hal. Namun prosesnya tidak bisa semudah itu karena banyak yang harus dia korbankan lur. Seperti apakah keseruan filmnya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan ngawur dari dulurku Heri Yadia. Cak mau tanya, kan saya udah lama pacaran inisial C. Kan ini bulan Januari, kok nggak baru ya Cak? Hah? Gimana? Her ngomong apa kamu ini Her? Monggo skecaaken. Yes. I think they kidnapped him. They said they want money. David King adalah seorang tokoh musik terkenal di New York, Amerika yang 25 tahun lalu mendirikan perusahaan label rekaman Stacking Hits Records, dan David dianggap memiliki pendengaran terbaik di industri musik lur. Meski sekarang perusahaannya menjadi salah satu label rekaman terbaik, tapi 5 tahun lalu David menjual sebagian besar saham perusahaan ke teman baiknya yaitu Patrick, dan David menjabat sebagai penasehat perusahaan saja. David yang kaya raya tinggal di sebuah penthouse mewah lantai teratas gedung bersama istrinya yaitu Pam dan juga anak semata wayangnya bernama Trey. Pam sendiri adalah ketua dewan suatu museum. Dia sama-sama sibuknya seperti David, hobi donasi ke sana sini lur. Namun terlihat keluarga mereka tetap harmonis. Sebelum bekerja, pagi itu David mengantarkan Trey latihan basket seperti biasa, dan di mobil Trey main HP terus kayak anak Gen Z pada umumnya. Pelan-pelan David pun menasihati anaknya agar jangan terlalu sibuk di dunia maya yang kesenangannya bersifat semu. Lalu sesampainya di arena tempat latihan, David pun bertemu dengan sohibnya Trey yaitu Kyle, juga pelatih di sana bernama Fox yang sangat disiplin dan telah menerapkan aturan baru, yaitu semua murid harus menyimpan gadget di locker agar lebih fokus latihan untuk menjadi yang terbaik. Good morning, Mr. King. Good morning, little Kyle. You're gonna work on your handles, not your TikTok highlight reels. No phones this year. Thank you. Jewelry too. Purple and gold. Orange and blue, right? Come on. Faster, let's go, faster. Setelah itu David menemui sahabat terbaiknya yaitu Paul, seorang muslim taat yang menjadi supir pribadi sekaligus asistennya, dan Paul adalah ayah dari Kyle. Dari sana David pun OTW ke kantornya untuk menemui rekan bisnisnya Patrick yang berniat menjual perusahaan Stacking Hits ke perusahaan asing karena menawarkan uang yang sangat banyak. Menurut Patrick, perusahaan label rekaman usianya tidak lagi panjang sejak adanya AI yang bisa membuat musik dengan mudah. Namun David yakin perusahaannya tidak akan hancur karena AI, karena musik yang memiliki jiwa hanya bisa dibuat oleh manusia. Selain itu David ingin membeli semua saham milik Patrick kembali agar kendali penuh berada di tangan David dan tidak akan dia jual ke asing. Karena perusahaannya telah menelurkan pemusik-pemusik legendaris, 50 diantaranya telah memenangkan penghargaan Grammy, bahkan banyak diantaranya yang kulit hitam. Dan integritas itulah yang jauh lebih penting daripada uang lur. Alhamdulillahnya Patrick pun setuju dengan kontrak yang diajukan oleh David. It's integrity. That's what you stand for. What you actually believe in. You want to buy me up? Have your shares. I can control the Patrick. No, Say yes. David. No. Say yes. No. And you have the money ready before the vote. Yes, we can. Thank you.
Sepulangnya ke rumah, David pun memberitahukan kabar baik itu ke istrinya bahwa dia akan kembali memiliki Stacking Hits. Pam pun agak terkejut mendengarnya karena butuh biaya yang sangat besar untuk membeli kepemilikan saham Patrick. Akan tetapi David berencana mencairkan saham-saham serta obligasinya, menjaminkan penthouse mewah mereka dan koleksi-koleksi karya seni demi bisa mendapatkan perusahaannya kembali. Jelas Pam menolak karena itu bukan keputusan bijak. Apalagi Stacking Hits dinilai sudah kesulitan keuangan karena orang-orang mulai beralih ke layanan streaming digital dan banyak penyanyi yang bisa promosi dirinya sendiri melalui sosmed mereka. Namun keputusan David sudah bulat. Dia yakin bisa membuat perusahaan kembali berjaya dan bagaimanapun penyanyi tetap butuh label rekaman untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Mendengar keyakinan suaminya, Pam pun akhirnya merestui dan akan mendukung keputusan David secara penuh. Tak lama kemudian David mendapat telepon dari sosok misterius yang memberitahu bahwa putranya Trey telah dia culik, Lur. Yes. I think they kidnapped him. They said they want money. Trey langsung memberitahu kabar tersebut ke Paul yang juga sedang berada di penthouse, sedangkan Kyle belum diketahui nasibnya. Mereka juga tidak bisa menghubungi Trey maupun Kyle karena semua HP anak-anak basket ada di locker, ya kan? Gak pakai lama David pun memanggil polisi ke penthouse-nya untuk memulai proses pencarian Trey yang dipimpin oleh detektif Bridge bersama dua rekannya. David pun menjelaskan si penculik yang kita sebut saja Pak Ijo meminta uang tebusan $17,5 juta, namun dalam bentuk 1.000 lembar uang kertas franc Swiss, dan Pak Ijo akan menelpon lagi nanti malam. Pam ingin menebusnya demi keselamatan Trey, tidak peduli sebesar apapun uang yang diinginkan. Lalu Bridge mengatakan jika kepolisian akan melakukan yang terbaik. Foto Trey sudah dikirim ke divisi penyelidikan khusus dan diteruskan ke seluruh polisi patroli. Bridge juga mengingatkan agar David tetap tenang saat nanti Pak Ijo menelpon lagi. Selain itu, Bridge meminta kedua rekannya untuk mengecek rekaman CCTV di sekitar tempat latihan basketnya Trey karena headband ijonya ditemukan terjatuh di luar arena. I know a man of your stature is not, but we need you to trust us. But it's important to keep your composure on the call. Everything we see and recover is to be considered and ascertain if there are any stills of the LIU basketball arena. Dua petugas polisi menanyai pelatih Fox dan dia hanya mengingat jika Trey sempat merasa sakit di kakinya. Namun Fox tidak melihat Trey maupun Kyle saat keluar arena. Sementara itu di penthouse, Bridge dan dua rekannya sempat mencurigai Paul karena dulu dia pernah dipenjara atas suatu kasus. Di lain sisi, David masih termenung melihat berita penculikan anaknya dan tiba-tiba Pam berteriak memanggilnya karena Trey telah ditemukan. Paul juga ikut senang karena menganggap Trey sedang bersama putranya Kyle. Namun ketika polisi datang ke penthouse, yang dibawa hanyalah Trey saja, Lur, karena ternyata si pelaku keliru menculik Kyle. Mendengar itu, Paul pun sangat terpukul dan marah-marah ke Bridge serta rekan-rekannya karena sebelumnya sempat dicurigai sebagai pelaku. Mungkin karena Paul adalah mantan napi, mungkin karena Paul seorang muslim, atau karena statusnya yang tidak terpandang dan tidak sekaya David. Oh my God! Hey, what's going on? Am I being detained? No, you said Kyle was wearing his headband when they We think the kidnapper. let him go. Let him go. Let his ass go. Lalu Trey menjelaskan bahwa saat jam istirahat, mereka berdua keluar dari arena untuk cari makan siang. Namun Trey dan Kyle berpisah karena Trey pengen makan soto Lamongan sedangkan Kyle pengen makan warteg Bahari, Lur. Saat itu Kyle sedang menggunakan headband hijau milik Trey. Dan setelah kembali lagi ke arena, Trey terus menunggu Kyle tapi dia tidak kunjung kembali. Jelas yang diincar si penculik sebenarnya adalah Trey, ya kan? Dan entah Pak Ijo mendapat informasi dari mana bahwa hari itu Trey menggunakan headband hijau. Setelah itu David berusaha menenangkan Paul dan berjanji Kyle pasti diselamatkan. Sementara itu Trey juga sangat khawatir dengan kondisi sohibnya dan ingin David membayar tebusan demi keselamatan Kyle. Come on, man. Come on, man. We're on my wife's grave. Feel like if something happens, we're gonna pay the ransom, right? Is Kyle gonna be okay? Hope so.
Tak lama kemudian Paijo akhirnya menelpon dan David akan berbicara setenang mungkin sekaligus mencoba bernegosiasi. Ketika telepon diangkat, David pun mengatakan jika anak yang diculik keliru dan Paijo ternyata sudah mengetahuinya. Namun Paijo tidak peduli, dia tetap meminta uang tebusannya dalam bentuk 1000 lembar uang kertas franc di dalam tas hitam merek Jordan atau Kyle akan dibunuh dan Davidlah yang bertanggung jawab atas keselamatan anak sohibnya itu. Sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar, David berusaha negosiasi dengan meminta Paijo melepaskan Kyle dan berjanji Paijo tidak akan dipenjara meski nanti polisi sudah mengetahui identitasnya. Paijo tidak menggubris bacotan David dan dia akan memberitahu rincian pengantaran uangnya besok pagi. Lalu telepon pun dimatikan. 1,000 Swiss franc notes, an all black Jordan backpack. You let him go. I make sure you set. Who you think you talking Nah. to? And his blood is gonna be on your hands. No, man, come on. I hit you tomorrow with the drop of Z. I ain't got. Sayangnya lokasi telepon Paijo tidak bisa dilacak karena dia langsung merusak SIM card dan membuang HP-nya setelah telepon ditutup. Bridge serta dua rekannya pun berdiskusi dan mereka sadar mengapa Paijo meminta tebusan dengan uang kertas Swiss karena berat keseluruhan uangnya hanya sekitar 16 kilo. Sedangkan jika memakai uang kertas dolar dengan nominal yang sama, maka total beratnya bisa mencapai 175 kg yang tentu tidak akan muat ke dalam tas dan Paijo juga akan kesulitan membawanya, ya kan? Di lain sisi, Paul kembali menemui David di ruangannya untuk memohon bantuannya agar David mau menebus Kyle dan Paul berjanji akan mengganti 17,5 juta dolar itu perlahan-lahan. David pun keberatan dengan permintaan Paul dan David yakin Paul juga tidak akan bisa mengganti uang sebanyak itu. Jelas Paul pun sangat kecewa karena David menolak untuk membantu, namun dia hanya bisa pasrah. Where you gonna get the money from? You never seen no 17.5 million My life, King, is just a loan. I'll make it up to you, inshallah. to pay for some kidnapper's mistake. I ain't gonna do that. Asking you for my life. Why you asking me for 17.5 million? That's what I got, man. See if there's anything for you in there. Malam itu Patrick datang ke rumah David untuk menanyakan perkembangan dari kasus penculikan Kyle. David juga mengatakan jika dia tidak bisa memenuhi permintaan Paul untuk menebus putranya karena uang sebanyak itu akan digunakan untuk membeli perusahaan Stacking Hits dan kesepakatannya dengan Patrick bisa batal. Namun Patrick justru mempertanyakan moral David yang lebih mementingkan perusahaan dibanding nyawa anak temannya sendiri. Tentunya masyarakat juga bisa menilai sikap David yang akan berimbas ke citra perusahaan dan reputasi David akan hancur bahkan sampai diboikot. David sendiri juga masih bingung menghadapi situasi ini, namun dia yakin berita penculikan akan segera terlupakan oleh orang-orang karena setiap minggu selalu ada berita-berita lain yang viral. Sebelum pergi dari sana, Patrick hanya mengingatkan agar David melakukan tindakan yang benar sesuai hati nuraninya. I pay number one, our deal is Stacking Hits. That's too much to add. On to something else next week. It'll be another news cycle. You will be done and finished. Sold. End of story. What are people gonna say? It's Paul's kid to buy Stacking Hits back. I just want to see you do what's right. To get some sleep. Yeah. David yang masih galau pun ngobrol dengan istrinya dan terlihat Pam yang juga masih bingung harus berbuat apa lur. Namun sepertinya Pam lebih menyayangkan jika uang sebanyak itu hilang begitu saja untuk membayar tebusan. Setelah itu David menemui Trey yang masih bersedih sambil melihat berita penculikan Kyle. Bahkan ada artikel yang menuduh Trey sengaja menjebak temannya sendiri agar diculik. Lalu David mengatakan jika semua yang dilakukannya selama ini adalah untuk Trey dan Pam karena keluarga yang paling utama baginya. Namun menurut Trey, jika ayahnya tidak menebus Kyle, itu sama saja dengan David tidak melakukan yang terbaik bagi keluarganya karena Paul maupun Kyle juga bagian dari keluarga mereka. Di lain sisi, berita di berbagai perusahaan ternama seperti New York Post maupun di berbagai sosial media telah menyorot keluarga David yang dianggap bertanggung jawab atas penculikan Kyle.
Jika Kyle benar-benar dibunuh oleh Paijo, maka Trey tidak akan bisa hidup dengan tenang karena seumur hidupnya dia terus menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab kematian sahabatnya. Sampai akhirnya dengan nada tinggi, Trey memaksa ayahnya untuk membayar tebusan itu. David yang tidak suka dengan anaknya berbicara seperti itu langsung menasehatinya. Namun Trey hanya mengatakan bahwa David memang memiliki telinga terbaik, namun hatinya begitu dingin. Apa nggak makjeleb sebagai ayah ya kan Lur? I can't ignore it. Best friend was murdered in cold blood. 17.5 million. This is just money. You ever talk to me like that again? Narrow, no rent paying. The man with the best ears in the business, but the coldest heart. Setelah merenung semalaman apa yang sebaiknya dia lakukan, David pun memutuskan untuk menebus Kyle dan langsung membicarakannya bersama Pam dan Trey. Lalu mereka bertiga menemui Paul untuk menyampaikan kabar tersebut. Betapa bahagianya Paul yang langsung memeluk David, sedangkan detektif Bridge akan mengusahakan yang terbaik untuk menyelamatkan Kyle, juga mengambil kembali uang tebusan itu. Ketika semua orang lanjut beristirahat, Paul pun segera sujud syukur juga menunaikan sholat sunnah untuk berterima kasih atas bantuan Allah melalui tangan David. Bless you. We gonna bring Kyle home and your ransom. Keesokan paginya 1.000 uang kertas franc Swiss senilai $17,5 juta sudah disiapkan oleh David. Tak lama kemudian Paijo menelpon dan memberitahu bahwa tas Jordan berisi uang itu harus dibawa naik kereta dari stasiun Borough di jam 11 yang menuju ke Manhattan, dan David menunggu di gerbong pertama untuk arahan selanjutnya. Selain itu Paijo juga meminta gelang Cartier milik Pam karena dia sering melihatnya di sosmed maupun di banyak acara. Itu artinya Paijo sudah lama mengintai keluarga David Lur, bahkan mengetahui kebiasaan Trey yang memakai headband hijau saat latihan basket. Awalnya David menolak karena itu hadiah ultah perkawinannya yang ke-15, namun Paijo nggak peduli dan langsung menutup teleponnya. First call. Take your few. I'll text you the directions. Setelah mendengar percakapan barusan, detektif Bridge serta dua rekannya pun merasa aneh karena bagaimana caranya Paijo kabur jika dia mengambil tas uang di dalam kereta ya kan, dan kemungkinan Paijo memiliki beberapa anak buah. Lalu Bridge menjelaskan rencananya secara detail. Pertama-tama alat pelacak sudah dimasukkan ke dalam tas Jordan agar kepolisian bisa memantau pergerakan Paijo dan langsung menyergapnya. Kedua, polisi patroli sudah ditempatkan ke semua stasiun yang akan dilewati sampai ke stasiun perhentian terakhir, sedangkan Bridge dan satu rekannya akan ikut David masuk gerbong pertama. Ketiga, Paul akan dijaga oleh tim polisi, dan begitu Kyle sudah dibebaskan, mereka berdua akan dibawa ke tempat aman. Lalu yang keempat adalah prioritas selanjutnya, yaitu mengambil kembali uang tebusan. Misi penyerahan uang tebusan pun dimulai Lur. David masuk kereta gerbong pertama di stasiun Borough tepat jam 11. Bridge duduk di depannya, sedangkan rekan lainnya duduk agak jauh. Hit the siren, let's go! Move to the back of the go between the cars. Between the cars. Stasiun demi stasiun pun mereka lewati. Kebetulan hari itu ada pertandingan tim baseball Yankees dan banyak supporternya yang naik ke kereta Lur. David juga terpaksa berdiri untuk memberikan tempat duduknya ke emak-emak yang baru masuk. Sementara itu pawai budaya juga sedang diadakan dan banyak warga yang menghadirinya. Lalu saat kereta akan sampai stasiun Yankee Stadium, tempat supporter baseball akan turun, Paijo pun menelpon David dan memintanya untuk menunggu di antara gerbong. Lalu yang terjadi Lur. Yeah, okay, I'm here. So, do I drop it now?
Ya, Paijo sudah memiliki rencana yang matang. Anak buahnya menarik tuas rem darurat agar tas David terjatuh. Lalu tas itu dioper-oper sampai ke komplotan Paijo yang naik motor. Dari alat pelacak, polisi pun mengetahui jika tas itu dibawa ke arah stadion pertandingan Yankees. Akan tetapi anak buah Bridge kesulitan mengejarnya karena jalanan penuh orang-orang pawai. Di lain sisi, tas Jordan terus dioper-oper ke motor-motor yang lain dan tiba-tiba sinyal alat GPS pun hilang, lur. Sinyal GPS hilang. Untungnya anak buah Bridge menemukan motor yang membawa tas Jordan dan meminta bantuan untuk mengepungnya. Tak lama kemudian motor itu berhasil dihentikan dan si pengendara juga langsung diamankan. Tapi ketika tasnya dibuka, komplotan Paijo sudah mengetahui adanya alat pelacak dan uang-uang itu sudah dipindahkan ke tas lain. Namun sesuai janji, Kyle pun dibebaskan dalam kondisi wajah bengep sambil memegang bendera di taman dekat stadion. Lalu ketika pulang, David pun memberitahu anak istrinya bahwa Kyle sedang dirawat di rumah sakit dan polisi masih memburu Paijo and the gang yang membawa uang tebusan. Sementara itu, Trey memberitahu ayahnya bahwa nama David viral di sosmed karena dianggap sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa. Malam harinya ketika kondisi Kyle sudah mendingan, Bridge pun bertanya seperti apakah tempat Kyle ditawan. Kyle mengatakan jika dia diikat di bathtub dan sempat melihat ada rokok-rokok daun, juga sering mendengar musik rap diputar dari kamar-kamar lain. Namun ada satu lagu yang paling sering didengarnya dan Kyle pun mencoba mengingat liriknya sambil bernyanyi. Karena sepertinya Kyle masih linglung, Bridge DKK pun membiarkannya istirahat terlebih dahulu dan bisa ngobrol berdua dengan ayahnya Paul. Tied up in the bathtub. I can hear in and out. What a music rap in another room, another apartment. Back it up to the back to the. Can my son a minute with his father? It's all right, man. It's all right. Keesokan paginya di kantor, kolega David, sebut saja Parmadi, datang untuk menyampaikan masalah serius bahwa kreditur-kreditur yang meminjamkan David uang $17,5 juta dengan jaminan berbagai aset miliknya mengetahui video David yang viral saat menjatuhkan tas berisi uang-uang tersebut lalu dibawa pergi oleh komplotan penculik. David berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun sayang David dianggap melanggar kontrak perjanjian di mana peminjaman uang yang seharusnya untuk membeli Stacking Hits malah digunakan untuk menebus penculik. Bahkan David dianggap melakukan penipuan kontrak dan dia bisa dipenjara. David hanya diberi waktu 2 minggu saja untuk mengembalikan $17,5 juta yang telah dia pinjam, atau seluruh asetnya yang ada di perjanjian akan dirampas, lur, seperti penthouse, aset-aset properti lainnya, koleksi-koleksi karya seni dan lain-lain. Breach of contract. Yeah, or fraud, prison, jail, and they want their money back. When? 2 weeks. Not fair. I did a good thing, but I don't feel good. Your penthouse, your Sag Harbor home, your Basquiat's. 2 weeks. Setelah itu Patrick dan rekannya datang untuk mengabarkan jika penjualan semua artis-artis musik Stacking Hits melonjak drastis, lur. Semua itu berkat aksi kepahlawanan David yang membuat dirinya bak pahlawan super. Namun kabar itu tidak membuat David bahagia karena dia harus memutar otak agar bisa mengembalikan utangnya senilai $17,5 juta. David yang galau pun cari angin keluar gedung sambil mendengar berbagai lagu-lagu baru dari playlist yang diberikan anaknya Trey. Sampai akhirnya David mendengar lagu rap dengan lirik dan nada yang sama seperti yang pernah dinyanyikan Kyle sebelumnya. Gak pakai lama David pun langsung ke rumah sakit untuk menemui Kyle dan bertanya apakah lagu itu yang sering didengar Kyle saat dia diculik. Ternyata memang benar, lur, dan David pun
yakin jika Paijo adalah penyanyi dari lagu tersebut yang memiliki nama Yung Fallon. Apalagi suaranya juga sangat mirip dengan suara Paijo yang didengar David saat bicara di telepon. Melihat foto Yung Fallon, Paul juga ingat jika dulu pernah bertemu dengannya. Saat itu Yung Fallon memohon agar bisa dipertemukan dengan David, namun Paul langsung menolaknya karena David begitu sibuk. David mengatakan jika dia memiliki telinga terbaik di industri musik dan tidak mungkin salah dugaannya. Akan tetapi Bridge dan dua rekannya tidak yakin Yung Fallon pelakunya karena suara penyanyi rap hampir-hampir sama dan tidak mungkin menangkap orang hanya dengan dugaan dari suara saja, ya kan? It's the same voice. It's the same voice from the phone. It's him. I don't know. I'm telling you, it's him. I got the best ears in the business. I don't know, Mr. King. All these new rappers these days, they sound like back to interviewing Kyle here, please. Thanks, Mr. King. Paul pun percaya dengan firasat David dan ingin mereka langsung menemui Yung Fallon tanpa bantuan kepolisian. Setelah itu Paul mendapat informasi alamat rumah Yung Fallon dari kenalannya. Saat itu juga mereka berdua pun OTW ke sana dan untuk berjaga-jaga Paul membawa pistol. Begitu sampai di unit apartemen Yung Fallon, yang membuka pintu adalah istrinya Rosa serta anaknya yang masih bayi. Rosa pun terkejut melihat David yang sedang viral-viralnya di berita dan mempersilahkannya masuk. Rosa yang tidak sadar apa tujuan sebenarnya David ke sana mengatakan jika nama asli suaminya adalah Archie dan Yung Fallon hanyalah nama panggungnya. Sudah 2 minggu lamanya Archie berada di studio musik dan tidak pulang ke rumah dengan alasan sedang mengerjakan lagu-lagu baru. Rosa juga memberitai bahwa Archie sangat mengidolakan David, mengikuti semua sosmednya, menonton semua wawancaranya, bahkan anak mereka diberi nama persis seperti David. Bagi Archie, sosok David seperti dewa dan berharap suatu saat nanti lagu-lagunya bisa terkenal karena bantuan perusahaan Stacking Hits. Dulu Archie pernah dipenjara karena suatu kasus kriminal dan hanya musiklah yang memberikannya harapan untuk tetap hidup. David pun bertanya di manakah alamat studio Archie dan Rosa langsung memberitahukan lokasinya yang tak jauh dari sana. Dugaan David sepertinya benar lur, karena Rosa baru saja diberikan gelang Cartier oleh Archie dan David tahu betul gelang itu adalah milik istrinya Pam. Setelah David izin memfoto gelang tersebut, Rosa mengatakan bahwa kedatangan David mungkin adalah pertanda untuk merubah kehidupan keluarganya. Karena beberapa minggu terakhir Archie sering melamun seperti orang yang kehilangan harapan dan Rosa yakin Tuhan yang Maha Besar pasti akan mempertemukan suaminya dengan David yang telah mengubah kehidupan banyak orang. Apa nggak semakin gundah David dengernya ya kan lur? You're like a god to him. He knows everything about you. Really? He got it for me yesterday. Please, For take a wedding pic. anniversary. I'll go by the studio. It's 333 Trinity Avenue. I feel like it's a sign. You've changed so many people. God is great. Dari sana David pun menuju ke studio Archie dan Paul meminjamkan pistolnya yang satu lagi. Akan tetapi David ingin masuk sendirian karena itu masalahnya dan harus diselesaikan olehnya. Setelah memasuki basement, David berjalan melewati koridor sampai pintu merah sesuai ancar-ancar yang diberikan oleh Rosa. David akhirnya sampai di studio musik Archie yang sedang proses rekaman bersama satu temannya. Begitu ditodong pistol temannya yang ketakutan pun kabur dari sana dan David mengatakan ke Archie bahwa dia adalah penyanyi yang sangat potensial. Archie pun mengaku jika memang dialah yang menculik Kyle atas kekecewaannya karena karya-karya lagunya selalu ditolak oleh Stacking Hits. Bahkan Archie yang sangat mengidolakan David tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu. Alih-alih langsung mengancam Archie, David justru menceramahinya karena Archie memiliki hati yang rapuh dan kosong. David tahu Archie berasal dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Mungkin ayahnya juga seorang kriminal yang membentuk Archie seperti sekarang. David yakin Archie sudah meresikokan segalanya demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun sayang mental Archie terlalu lemah dan tenggelam dalam kemarahannya sendiri hanya karena baru ditolak beberapa kali saja oleh perusahaan Stacking Hits. Lalu David pun memberi pilihan apakah Archie ingin masalah ini selesai dengan baik atau dengan buruk. Karena merasa sudah terpojok, Archie pun nekat mengambil pistolnya dan But you hear me now, though, right? You hear me now, though, right? Underestimate the power of prayer, nigga.
Get the money! Archie menembak mobil hingga kacanya menancap di mata kiri Paul. Sedangkan David terus mengejar Archie sampai masuk kereta bawah tanah, lur. David pun berjalan gerbong demi gerbong, dan kini Archie tidak bisa kabur lagi di dalam sana. Sampai akhirnya mereka pun berduel di antara gerbong. Lalu yang terjadi, Lucky you got a son named after me. Get your ass up. Archie berhasil dibuat pingsan dan segera diamankan polisi. Sementara itu uang tebusan ternyata berada di rumah Archie dan disimpan di bawah kasur dalam kondisi masih utuh, lur. Rosa pun sangat terkejut melihatnya karena dia baru mengetahui suaminya adalah dalang penculikan Kyle. Beberapa hari kemudian David sekeluarga menjenguk Paul yang mata kirinya buta akibat terkena pecahan kaca. Namun tidak terlihat sedikit pun kesedihan di wajahnya karena yang terpenting nyawa Kyle terselamatkan. Setelah itu David menawarkan Paul untuk kembali bekerja dengannya. Namun Paul menolak karena dia ingin menjalani hidup yang baru. Di lain sisi Trey memberitahu bahwa 4 lagu teratas dari 100 lagu paling hits diduduki oleh artis-artis dari Stacking Hits, yang mana pencapaian itu setara dengan kejayaan perusahaan 20 tahun lalu. Sebelum pergi dari sana, David dan Paul berjanji akan tetap saling mendukung meski mereka sudah tidak bekerja sama lagi. To find something new for me and Kyle. On Billboard Hot 100 from Stacking Hits Artists 2004. Always, forever, and a day. Persidangan kasus penculikan dan pemerasan Archie akan dimulai. Namun terlihat banyak demonstran yang ingin Archie dibebaskan karena menganggap Archie tidak bersalah. Dari hasil persidangan, Archie akan dipenjara selama 25 tahun. Namun dia memiliki satu permintaan, yaitu bisa kembali bertatap muka dengan David. Sejak Archie dipenjara, lagunya berjudul Trunks menjadi lagu yang paling banyak didengarkan di dunia, yaitu sebanyak 1 miliar kali dalam waktu singkat, dan banyak perusahaan-perusahaan label rekaman yang ingin mengontrak Archie. Akan tetapi Archie menolak semua tawaran itu karena yang dia inginkan hanyalah dikontrak oleh sang idola David, dan Archie yakin perusahaan Stacking Hits akan mendapat keuntungan luar biasa edan. Archie begitu bangga dengan pencapaian tersebut karena itulah yang dia inginkan sejak kecil. Namun Archie sangat terkejut ketika mengetahui David sudah tidak di Stacking Hits lagi dan telah membuka label rekaman baru yang lebih kecil agar mudah untuk dikendalikan, dan David memiliki banyak waktu untuk keluarganya. David juga mengatakan jika dia sama sekali tidak tertarik dengan lagu Archie yang dianggap tidak sesuai selera. Sontak Archie pun ngamuk dan memaki-maki David, yang akhirnya polisi pun langsung membawanya pergi dari sana. Not interested. Not interested. Can't do nothing with your music. I should have kidnapped your son, and I ain't caught. Saat jalan-jalan sore bareng Pam, David meyakinkan bahwa hidup keluarga mereka akan baik-baik saja meski tidak bisa sehedon dahulu. Lalu beberapa hari kemudian, David akan mendengarkan bakat muda baru yang telah direkomendasikan oleh Trey, yaitu wanita bernama Sula. Betapa terpukaunya David mendengar suara Sula yang sangat indah. Tapi bukan hanya itu, lur. Sula juga memiliki aura bintang, sosok wanita yang santun, anggun, humoris, serta tulus. Dan tentu David langsung menerima Sula masuk ke labelnya. Berbeda dengan Archie yang meski sama-sama memiliki suara memukau dan aura bintang, namun Archie sangat arogan, emosinya tidak stabil, serta mentalnya mental tempe yang tidak akan bertahan di ketatnya persaingan industri musik. What's the name of the song? Highest to lowest. Highest to lowest. Let's get to work. Abuyar, film ini sangat mengkritik kesenjangan sosial, lur, sekaligus mengingatkan bahwa mereka yang berada di puncak atau highest dengan yang berada di bawah atau lowest memiliki perannya masing-masing di kehidupan dan sewajibnya saling membantu. Begitu pula dengan karakter Archie yang merasa terasingkan dari industri musik yang dikuasai orang kaya, dan itu menyoroti rasa frustasi akibat ketidaksetaraan sosial. Jadi ingatlah, lur, bahwa
hidup tidak akan pernah adil, tapi jangan sampai kalian berhenti karena kalian layak mendapatkan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum.